rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pulangan Haji 1, yang juga kami hormati Ibu Novia Petronila Kuai SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 5. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bertemu kembali dengan Ibu Novi dalam diseminasi tentang budaya positif. Nantinya budaya positif itu mudah-mudahan bisa diterapkan di SDN Pulangan Haji 1. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan keilmuan yang seperti kita rasakan saat ini. Bapak Ibu peserta diseminasi yang saya hormati, dalam rangkaian acara calon guru penggerak tentunya banyak sekali ilmu yang diperoleh dari Ibu Novi, sehingga kita semua mengambil hikmah dari apa yang bisa disampaikan atau bisa diterapkan di Satuan Pendidikan SDN Pulangan Haji 1. Harapan kami, diseminasi ini kita ikuti sampai dengan selesai. Dan apabila ada yang tidak dimengerti oleh Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bertanya, jangan sungkan-sungkan. Sungkan itu katanya orang Jawa, sungguh-sungguh mengharapkan. Itu kata orang Jawa. Dan juga kepada Ibu Novi, harapan dari kami sebagai kepala sekolah di SDN Pulangan Haji 1 ini memberikan sesuatu yang positif, karena di sini judulnya adalah budaya positif. Apa saja yang ada di dalam budaya positif itu, marilah kita ikuti bersama bagaimana paparan dari Ibu Novia Petronila Kuai SPD. Demikian dari saya selaku kepala sekolah, dengan pembacaan basmalah bersama-sama, marilah kita buka acara ini dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya pasrahkan kepada Ibu Novia Petronila Kuai untuk menyampaikan diseminasi ini kepada teman-teman kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memaparkan tentang budaya positif di sekolah, yang nanti diharapkan bisa kita laksanakan bersama-sama untuk mewujudkan anak didik yang lebih baik dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan. Yang kedua, saya sampaikan kepada teman-teman atas waktunya untuk bersama-sama kita belajar. Di sini kita sama-sama belajar, dan pembelajaran ini nanti kita wujudkan untuk
ini judulnya tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini banyak sekali pembelajaran yang sudah saya dapatkan dalam calon guru penggerak. Jadi dari hal positif ini kita diberikan satu tugas untuk menyampaikan kembali, melakukan diseminasi, khususnya di tempat kerja kita masing-masing, bagaimana nanti kita menciptakan budaya positif itu di sekolah kita bersama-sama. Jadi karena ini budaya adalah satu kebiasaan, jadi kebiasaan yang kita terapkan nanti dari kelas menjadi wujud budaya sekolah, menjadi kebiasaan pembentukan karakter baik dalam diri anak. Untuk itu saya izin untuk memulai pada presentasi saya ini tentang budaya positif. Telah lagi melalui dari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang makna arti disiplin diri, di mana Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau peran for David Heath itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Diambil dari kesimpulan tersebut, yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan sekarang. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda tersebut dengan segala daya. Buatlah satu kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Coba kita sama-sama mengepal. Anggap Anda menjadi seorang A dan di mana ada teman Anda B yang bersikukuh untuk membuka kepalan tangan Anda. Apa kira-kira yang akan Anda lakukan jika B itu membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap? Apa saja yang dilakukan B untuk bisa membuka kepalan tangan Anda? Nah, di sini saya akan memberikan satu tanggapan, minta satu tanggapan dari peserta. Apa yang akan dilakukan dengan kepalan tangan Anda? Baik, dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih waktu yang diberikan. Jika teman B itu membujuk atau merayu, insya Allah akan saya kasihkan apa yang ada di tangan saya. Apabila dia dengan mengancam, menghardik, saya tidak kasihkan karena gimana ya? Kok mau dikasih kok dia mengancam kan begitu. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari satu orang, saya meminta Bu Elvi. Iya, sama seperti Pak Kepala Sekolah, saya juga berpendapat kalau misalkan teman saya mungkin yang B itu meminta dengan cara merayu, terus membujuk dengan baik, dengan kata-kata yang baik, itu pasti akan saya berikan. Ya, tetapi sebaliknya kalau memintanya dengan cara mengancam atau menghardik, itu pasti tidak akan saya berikan. Soalnya kan apa ya, itu sesuatu yang ada di genggaman saya itu kan yang berharga buat saya gitu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, jawabannya dua sama. Saya minta satu yang berbeda. Kira-kira dari peserta yang ada di sini, adakah jawaban yang berbeda dari Bapak Kepala Sekolah dengan Bu Elvin tentang kepalan tangan yang di dalamnya terdapat benda yang paling
bagaimana? Apakah sama apa beda jawabannya? Oh beda, Mbak. Kalau saya, kalau dibujuk itu malah nggak dikasihkan. Kalau diancam dengan, saya kan takut, orangnya kan penakut. Makanya saya kasihkan. Kalau awas kamu ya, kalau dikasih aku tempelin kamu. Nah, makanya itu saya kasihkan apa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga berbeda Bu, karena itu merupakan barang yang sangat berharga. Apapun yang terjadi, meskipun dibujuk di hati, saya tetap akan mempertahankannya. Terima kasih. Pak Sandi mau menambahkan? Baik, di sini sangat menarik sekali ya, dari paparan dari Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman tentang bagaimana benda berharga dalam kepalan tangan kita. Apakah ada jawabannya yang salah? Apakah ada jawaban yang benar? Mungkin itu adalah perspektif kita masing-masing. Bagaimana kita mempertahankan suatu hal yang menurut kita berharga dengan situasi dan kondisi yang berbeda, baik itu dengan cara bujukan maupun dengan cara kita diancam. Nah, untuk itu agar kita lebih paham bagaimana kita selayaknya seseorang harus bersikap dengan apa yang menjadi satu dasar pemikiran kita sendiri. Nah, kita akan mempelajari bersama-sama. Nah, di sini kita ada perubahan paradigma teori kontrol. Sebenarnya kita ini selalu berada di posisi yang dimana dianggap setiap guru itu mempunyai hak mengontrol murid. Ini masih paradigma ilusi kontrol, di mana ilusi ini membawa kebiasaan pada diri kita yang kita lakukan secara tidak langsung pada murid-murid kita, di mana ilusi-ilusi itu sehingga kita tidak memberikan kebebasan kepada murid kita untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Misalnya ilusi di sini ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau orang dikritik itu nanti karakternya menjadi kuat, itu ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi menganggap semua yang positif itu adalah efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kalau kita sudah lebih dewasa, misalnya orang yang sudah dituakan, jadi apapun yang mereka katakan itu adalah hal yang harus diikuti karena mereka merasa lebih dewasa. Nah, di sini apa saja yang harus kita lakukan terhadap paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi ilusi yang tadi kita sudah paparkan, kita akan berusaha mencoba untuk mengubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Misalnya, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu ilusi respon. Sebenarnya, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia. Jadi, pandangan kita dengan pandangan orang lain itu pasti tidak sama. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Jadi kalau kita melihat suatu hal kesalahan yang dilakukan orang itu dianggap suatu keburukan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Meskipun dalam pelaksanaannya itu adalah salah atau buruk, sebenarnya mereka sedang memenuhi suatu hal yang memiliki tujuan untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Kalau dikontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri saya. Jadi kalau kita beranggapan kita bisa dikontrol orang lain, berarti kita masih belum memiliki prinsip dalam diri kita bahwa sebenarnya orang lain itu tidak bisa mengontrol kita kecuali diri kita sendiri. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi dipaksa
seperti tadi dipaksa, dibujuk itu karena adanya bujukan yang gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi adanya kerjasama yang baik itu sebenarnya menciptakan pilihan-pilihan baru bagi orang lain. Model berpikir menang kalah, saya menang, kamu yang kalah, itu stimulus respon. Kalau teori kontrol itu model berpikirnya menang, menang, dan menang. Tidak ada dalam posisi yang menang ataupun kalah. Jadi semuanya menuju pada tahap perbaikan yang untuk menuju hal-hal yang positif. Jadi menang, menang, dan menang. Tidak ada posisi menang atau kalah. Baik, saya lanjutkan. Nah, makna disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Ini teori berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau kita sudah memaknai disiplin, itu adanya satu kepatuhan terhadap aturan yang sudah kita buat, seperti tata tertib sekolah, tata tertib kelas. Itu adalah suatu bentuk disiplin ataupun hal yang harus dipatuhi oleh murid-murid kita. Itulah yang membuat kita akan mempunyai cara pandang berbeda bagaimana kita bisa mengubah paradigma pemikiran tentang makna disiplin itu sendiri. Di sini kecenderungan adalah bukan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau sudah maknanya disiplin, kadang kita kalau sudah murid tidak disiplin, itu pasti ada muncul kata-kata sanksi atau hukuman. Sehingga dalam hal ini kata-kata disiplin itu akan cenderung pada hal yang menuju ketidaknyamanan karena adanya sanksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Nah, dalam disiplinan itu akan menuju disiplin positif itu sebenarnya akan menuju pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa ya nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Dawson mengukuhkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti kasus yang tadi, ketika kita menganggap hal itu berharga bagi diri kita, itu ada dua kemungkinan yang akan dilakukan untuk dipengaruhi oleh hal dari dalam diri kita dan hal yang dari luar diri kita. Seperti tadi, bujukan, rayuan, hukuman atau sanksi itu adalah motivasi ekstrinsi, hal-hal yang dipengaruhi dari luar diri kita. Apa itu hal yang dipengaruhi dari luar diri kita? Semua yang berasal dari lingkungan sekitar kita yang dapat mengubah apa yang ada dalam diri kita. Namun ketika motivasi ekstrinsik itu sudah terbentuk dengan baik, maka motivasi eksternal itu tidak akan berpengaruh besar pada diri seseorang, karena mereka sudah memiliki hal-hal yang mereka menjadi tujuan dalam hidupnya dan berpegang teguh atas prinsip yang sudah dia dapatkan. Nah, apa kaitannya nilai kebajikan universal ini? Di sini kita mempelajari tentang merdeka belajar. Merdeka belajar itu mempunyai tujuan untuk mencetak, mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 dimensi, dan dalam dimensi itu terdapat nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Contohnya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi apa yang kita lakukan
nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi, apa nilai-nilai yang akan kita terapkan? Di sini akan ada cara atau metode yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita melalui pendekatan-pendekatan yang akan kita pelajari bersama melalui budaya positif ini. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, tadi ya, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kadang orang akan bersikap hanya untuk dirinya tidak mendapatkan hukuman atau sanksi atas perbuatan yang dia lakukan. Misalnya, anak yang datang tepat waktu tiap hari, sebenarnya dia takut akan sanksi atau hukuman ketika dia akan datang terlambat ke sekolah. Jadi dalam hal ini anak-anak masih terdapat motivasi ekstrinsik, bukan kesadaran akan disiplin waktu yang diterapkan pada diri mereka. Mereka hanya takut akan sanksi yang didapatkan ketika mereka datang terlambat ke sekolah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya di sekolah itu murid akan tertarik ketika seseorang atau guru memberikan suatu imbalan atau hadiah atau penghargaan atas apa yang dia lakukan. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal. Jadi kalau kita memberikan seperti ini berkelanjutan, maka itu akan membuat karakter yang kurang baik pada diri anak, karena motivasinya hanya karena satu hal, yaitu pujian penghargaan yang diberikan oleh orang lain. Nah, yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang harusnya kita terapkan dan kita tanamkan mulai saat ini. Kita bersama-sama bagaimana nilai-nilai kebajikan itu muncul dari dalam diri anak itu sendiri, karena ada kesadaran-kesadaran atas tanggung jawab yang harus mereka lakukan atas apa yang mereka kerjakan. Nah, untuk itu kita memerlukan kebersamaan, kerjasama, kolaborasi, bagaimana nantinya kita bersama-sama bisa mewujudkan hal ini di lembaga kita. Sekarang kita akan lanjut pada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya di sini, kemarin ada kasus ya, Rizky anak kelas 2, waktu jam istirahat, dia berkelahi dengan anak kelas 3. Anak kelas 3 itu ada 5 orang, Rizky hanya 1 orang, dia dikeroyok atau dilakukan satu tindakan yang kurang baik dari anak kelas 3. Nah, karena saya kebetulan di sana lewat, jadi saya memanggil Rizky untuk ditanyakan perihal apa yang terjadi. Nah, dengan menggunakan restitusi ini sebenarnya kita sudah melakukan langkah awal bagaimana cara kita mengatasi permasalahan yang ada di dalam sekolah. Contohnya seperti murid yang sedang bertengkar. Ketika melakukan restitusi, kita akan berusaha mencari jalan keluar dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan beberapa solusi atau cara yang akan dia lakukan disadari dalam diri mereka, sehingga nantinya mereka menjadi lebih kuat dan memiliki nilai-nilai yang baik dalam diri mereka dan bisa kembali kepada kelompok mereka lagi. Jadi dengan adanya masalah itu mereka tidak dikucilkan, tapi bisa kembali dengan kelompok mereka kembali. Seperti kemarin setelah Rizky bertengkar dengan temannya kelas 3 dengan 5 orang, ternyata setelah jam pulang saya melihat mereka sudah bisa berjalan kembali bersama-sama bergandengan. Nah, itulah kita melakukan restitusi adalah salah satu
restitusi hanya untuk belajar dari kesalahannya, apa yang dilakukan mereka atas kesalahannya dan apa yang seharusnya mereka tidak lakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Biasanya kalau sudah orang bertengkar, biasanya mereka tidak akan ada hubungan baik lagi, akan ada satu jeda yang membuat mereka tidak harmonis lagi hubungannya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi tidak ada pemaksaan dalam restitusi ini. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi melihat apa yang dilakukan, apa yang seharusnya kita lakukan itu dikembalikan lagi pada diri anak masing-masing. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dalam restitusi ini sebenarnya setiap manusia memiliki tujuan dalam apa yang mereka lakukan. Jadi kita harus mendasari apa mereka melakukan hal tersebut, apa sebenarnya yang mereka cari dengan perbuatan yang mereka lakukan itu. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi membentuk karakter anak lebih baik lagi. Restitusi fokus pada solusi. Maksudnya solusi di sini anak diberikan kebebasan untuk mencari jalan keluar apa yang sebaiknya dilakukan atas permasalahan yang terjadi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan restitusi ini tidak akan ada satu keretakan. Jadi anak bisa kembali semula dengan kelompok mereka tanpa adanya satu permasalahan yang mereka sudah alami menjadi kerenggangan dalam hubungan mereka. Nah, untuk itu ini ada sekilas bagaimana kita apa sih restitusi itu, bagaimana nanti kita melihat ke dalam satu contoh kasus. Di sini sudah saya sediakan satu video di mana kita akan melihat bagaimana kita menangani suatu permasalahan yang dihadapi anak dengan menggunakan restitusi dengan yang tidak menggunakan restitusi. Ibu dan bapak guru, yuk kita mengingat kembali beberapa metode pendisiplinan yang pernah kita lakukan. Apakah kita pernah menggunakan model keras atau kita menggunakan model mengambil dan mengurangi hal yang mereka tidak? Terkadang sebagai guru kita melakukan beberapa model pendisiplinan dengan harapan murid tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Pada kenyataannya, beberapa murid kembali melakukan hal yang sama. Kita pun menjadi jengkel, tetapi kita tetap mengulang model pendisiplinan yang sama. Pada akhirnya, kita merasa tidak berhasil dalam mendidik. Tidak sedikit guru berpikir dan memberi label bahwa murid ini bandel, murid ini nakal, atau murid ini susah, tidak bisa diubah, dan seterusnya. Praktik pendisiplinan seperti ini sangat melelahkan dan membuat putus asa. Perasaan ini juga dialami oleh dari dosen. Dari pengalaman tersebut, dosen menawarkan sebuah konsep yang disebut restitusi untuk pembentukan disiplin diri. Restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Lalu, mengapa restitusi itu muncul dan baik untuk dilakukan? Berikut 6 landasan filosofinya. Setelah kita pahami dan sepakati ke-6 landasan filosofis tadi, mari kita mulai mempraktikannya melalui langkah-langkah berikut. Pertama, ciptakan suasana positif. Kedua, ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya.
kesalahannya. Dan sisi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan murid kita. Bagaimana ya contoh penerapan segitiga resolusi ini? Mari kita lihat kelas 12 SMA Jerawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kebiasaan kamu, Aldi. Sudah Bapak bilang tidak boleh main bola di dalam kelas. Selalu saja kamu. Sudah begini apa yang bisa kamu lakukan? Tidak bisa apa-apa kan? Maaf, Pak. Sudah, jangan ulangi lagi. Ibu dan Bapak Guru, dari ilustrasi tadi, apakah ada solusi untuk atapnya agar bisa diperbaiki? Aldi tidak diajak untuk menguraikan masalah dan solusi pemecahannya. Aldi hanya meminta maaf. Mari kita ulangi lagi ilustrasinya. Tetapi kali ini, Pak Anwar menggunakan kalimat yang positif, pertanyaan terbuka, dan memberikan ruang untuk Aldi dalam menyelesaikan masalahnya. Berikut ilustrasinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kenapa kamu main bola di kelas, Aldi? Saya bosan, Pak. Tapi sekarang langit-langitnya jadi bola dan rusak. Baik, Bapak mengerti kalau kamu bosan. Tetapi atapnya jadi bola begini. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua? Ini saja, coba kamu pikirkan apa solusinya. Bapak bisa kasih kamu waktu sampai jam 4 dan belum selesai. Ya, setelah itu kasih tahu Bapak apapun rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Maaf Pak, sepertinya saya harus menambahkan menggunakan terbaik. Tapi saya takut dengan orang tua Pak. Saya juga tidak punya uangnya dan tidak tahu caranya. Baik, terima kasih atas idenya Aldi. Ini saja, Bapak bisa bantu kamu bicara dengan orang tua kamu untuk menceritakan masalah ini dan juga untuk masalah uang. Lalu kamu bisa ke Aceh untuk meminta tolong membantu memperbaiki atap kelas. Apakah itu membantu? Ya Pak, terima kasih. Di ilustrasi kedua tadi, Pak Anwar menggunakan kalimat konstruktif yang berfokus pada solusi dan memberikan bantuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Terlihat juga perbedaan dari intonasi suara dari kedua ilustrasi tadi. Sehingga Aldi tidak terbebani, terhakimi, dan terpojok. Aldi menjadi lebih terbuka untuk berpikir dan memikirkan solusi daripada berfokus pada masalah. Pak Anwar membantu Aldi melakukan proses restitusi. Penerapan segitiga restitusi sudah dilakukan Pak Anwar pada ilustrasi kedua. Dia bersikap tenang saat bertanya, lalu menanyakan alasan dibalik perilaku Aldi dan membimbing Aldi untuk memperbaiki masalahnya. Dengan ini, segitiga restitusi sudah berjalan dengan baik. Bagaimana proses detail dari pelaksanaan segitiga restitusi? Kita akan bahas pada materi selanjutnya ya. Ibu dan Bapak Guru sekalian, mari kita refleksikan lagi tentang proses dan model disiplin yang sudah kita lakukan. Baik teman-teman, itu adalah salah satu ilustrasi cerita bagaimana cara kita menggunakan restitusi dalam menangani suatu permasalahan yang ada di sekolah. Nah, kalau kita tidak secara langsung melihat ilustrasi, mungkin kita masih hanya dalam angan-angan saja seperti apakah institusi ini. Nah, kira-kira apa tadi yang menjadi landasan atau hal apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita melihat suatu permasalahan yang kita hadapi di dalam kelas. Ya, Bu Ulfi, tadi apa kira-kira hal pertama yang dilakukan oleh Bapak Guru tadi di sesi yang pertama dan kedua, perbedaan dari penanganan kasusnya?
Ya, terima kasih Bu Novi. Untuk ilustrasi yang pertama, Bapak gurunya itu langsung memarahi muridnya tanpa bertanya kenapa dan alasannya murid itu bermain di dalam kelas. Untuk ilustrasi kedua, itu sudah menggunakan restitusi, sudah menanyakan solusi dari permasalahannya, dan untuk memecahkan masalahnya sudah ditanyakan kepada murid bagaimana dan apa yang harus dilakukan kalau sudah keadaannya seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, kita sudah bisa membaca ya perbedaannya bagaimana waktu kita tidak menggunakan restitusi dan saat kita menggunakan restitusi. Yang pertama kita menggunakan kalimat positif, yang kedua menggunakan kalimat terbuka, yang ketiga kita memberikan kesempatan anak untuk memberikan solusi terbaik dalam permasalahannya. Ya, kita lanjutkan pada materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini apa sih keyakinan kelas? Mungkin bahasa ini masih baru ya di kita. Yang pertama kali kita sudah sering kita dengar yaitu kesepakatan kelas atau tidak tata tertib kelas. Nah, itu mungkin ada perbedaan di dalamnya dan kita akan sama-sama mempelajari apa itu keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Nah, di sini ada hal yang harus kita tahu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah secara singkat apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas atau tata tertib yang sudah biasanya kita terapkan atau kita lakukan. Di sini ada tahapan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi untuk mencapai kesepakatan kelas. Kenapa keyakinan kelas itu diawali dengan kesepakatan kelas? Karena kita akan memberikan ruang kepada anak untuk bisa memberikan apa yang mereka inginkan yang terjadi dan disepakati dalam kelas tersebut. Jadi ketika anak sudah menyepakati bersama, maka akan ada bentuk wujud untuk melakukannya dengan dirinya sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar lagi. Karena itu sudah dari mereka sendiri, inisiatif mereka ingin seperti apa kelas mereka, apa yang harus disepakati. Mencatat semua keinginan murid lewat satu kertas. Nah, kita memberikan murid itu kertas di mana mereka bisa mencurahkan apa saja yang mereka inginkan tercipta dalam kelas tersebut dan mengelompokkan. Di sini dalam membuat keyakinan kelas harus menggunakan kata positif. Jadi kata positif itu dihindari dengan penggunaan kata tidak. Tidak boleh, tidak boleh membuang sampah sembarangan, misalnya seperti itu. Atau kita akan memberikan kalimat terbuka di dalamnya. Yang ketiga, meneruskan keyakinan dengan meninjau kembali nilai-nilai kebajikan yang ada dalam keyakinan kelas tersebut. Setelah kita memberikan kertas, anak-anak menulis apa yang mereka inginkan, kita kelompokkan kalimat yang sama, yang mempunyai makna sama, lalu kita uraikan menjadi satu nilai kebajikan. Merumuskan poin keyakinan diharapkan tidak terlalu banyak sesuai jenjang. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 mungkin keyakinan kelasnya nanti akan terbentuk tidak sama, karena anak-anak akan memahami konteks bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangannya. Kalau kelas 1 diberikan kalimat yang sangat abstrak, mungkin mereka tidak bisa memahami. Misalnya kelas 1 diberikan kalimat-kalimat yang pendek yang mudah dipahami anak-anak untuk dilaksanakan dan diyakini diterapkan dalam dirinya. Setelah itu membuat pernyataan keyakinan kelas. Keyakinan kelas boleh 3 atau lebih
tapi jangan terlalu banyak sehingga mudah diterapkan dan dihafalkan oleh anak-anak. Jadi setiap melakukan hal, dia ingat, oh iya, keyakinan kelas kita ada 3 poin misalnya yang harus kita laksanakan dan kita yakini, yang harus diterapkan dalam diri kita. Setelah itu ada tanda tangan. Murid suruh tanda tangan. Itu bentuk bahwa mereka sudah sepakat akan apa yang sudah mereka inginkan di dalam kelas itu terjadi. Panjang di atas merupakan membuat tahapan keyakinan kelas dengan memanfaatkan media sosial dan menggunakan poster. Seperti kelasnya Bu Elvin, saya lihat sudah bagus sekali. Di sana sudah banyak pernak-pernik yang menarik, dibuat dengan sedemikian rupa bekerjasama dengan murid-muridnya. Dan itu bisa dilaksanakan juga Bu Elvin dengan membuat keyakinan kelas dengan menerapkan beberapa metode yang sudah ada, sehingga mereka bisa lebih menyimak lagi apa yang harus mereka laksanakan bersama-sama menjadi keyakinan kelas. Dan saya harap nantinya semua kelas bisa berpartisipasi untuk bisa membuat keyakinan kelas ini, sehingga dari keyakinan kelas yang sudah kita buat nanti akan menjadi suatu keyakinan sekolah. Nah, bentuknya keyakinan sekolah itu akan adanya kolaborasi bersama dari semua guru yang ada, sehingga kita bisa menerapkan keyakinan kelas itu menjadi keyakinan yang diterapkan dalam diri anak di sekolah maupun di rumah, sehingga bentuk nilai-nilai kebajikan itu tumbuh secara sadar dalam diri anak, tidak hanya di sekolah saja, namun nanti di luar sekolah mereka akan menerapkan prinsip-prinsip keyakinan yang sudah mereka yakini yang dipelajari di sekolah. Nah, di sini ada satu lingkaran dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Setelah kita menekan keyakinan kelas akan terlaksana dengan baik pada diri anak, tumbuh nilai-nilai kebajikan dari anak sehingga terdapatlah lingkungan positif. Contohnya lingkungan positif itu kita bisa melihat dari budi pekerti anak. Apa yang sudah kita terapkan pada anak itu sebenarnya bentuk satu ilmu tertinggi yang kita bisa lihat pada diri anak itu adalah adab. Jadi ilmu tertinggi kita itu adalah adab. Kalau kita sudah melihat adab atau kesopanan pada diri anak, itu sudah secara tidak langsung ada nilai-nilai kebajikan, ada tujuan mulia yang ada dalam anak sudah tertanam dengan baik. Karena apa? Di sini sudah kita pahami ya bahwa adab itu adalah salah satu bentuk realisasi ilmu pengetahuan yang paling tinggi. Setelah itu, dari lingkungan positif akan tercipta budaya positif. Nantinya budaya itu menjadi kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan oleh anak, yang menjadi suatu tanggung jawab pada dirinya dengan nilai-nilai yang sudah mereka terapkan dalam dirinya, menjadi pegangan prinsip dalam diri anak. Nah, di sini ada video tentang bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Mungkin kita bisa lihat bersama-sama ya, apa saja bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Namun sebelum itu kita akan belajar terlebih dahulu mengenai
Jika suatu saat ada murid kelas B yang makan di kelas dan berkekeran, bisa saja guru harus mendalami peraturan baru, yaitu tidak makan di dalam kelas. Sedangkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya yang nantinya berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas tidaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut langkah praktis yang ibu dan bapak guru bisa terapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak guru untuk mengusulkan peraturan. Yang kedua, mencatat. Mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar sehingga semua bisa melihat hasil. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, jika ada yang mengusulkan peraturan tidak memotong pembicaraan teman, maka diubah terlebih dahulu menjadi kalimat positif. Menghargai yang berbicara. Yang ketiga, merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Apa nilai atau inti dari peraturan nomor 1, 6, dan 7? Bimbing murid sampai merumuskan menjadi satu keyakinan. Ketiga peraturan ini dapat disahkan menjadi satu keyakinan, yaitu hormat atau menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Peraturan nomor 2 dan 3 dapat disahkan menjadi satu keyakinan, yaitu bekerja dengan baik dan teguh. Peraturan nomor 4, 5, dan 8 dapat disahkan menjadi satu keyakinan, yaitu semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Yang keempat, tinjau ulang. Guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disahkan. Ingat bahwa sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar yang diingat. Direkomendasikan berkisar 3-7 keyakinan yang dapat disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Dan yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami makna dari keyakinan tersebut. Guru dapat mengajak murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan yang dapat dipahami bersama. Bagi murid-murid PAUD dan SD, guru dapat merumuskan pernyataan keyakinan dengan lebih sederhana. Kemudian, tempelkan gambar yang merepresentasikan setiap keyakinan. Misalnya, keyakinan hormat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Keyakinan bekerja dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Keyakinan diterima dan dimiliki dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling membantu. Yang keenam, tanda tangan.
baik, mungkin sekilas saya bisa menampilkan tidak semuanya karena mungkin di sini saya memberikan tentang bagaimana cara kita nanti mempraktekkan untuk membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Ada yang mau ditanyakan dalam keyakinan kelas ini, dalam cara kita membuat keyakinan kelas? Sudah jelas teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Bu Elvi? Ya. Kan tadi katanya membuat keyakinan kelas itu harus di awal tahun ajaran baru ya. Ini kalau misalkan seperti saya ingin membuat keyakinan kelas di saat seperti ini, bisa apa tidak seperti itu? Terima kasih. Baik, ini hanya disarankan ketika kita berada di awal ajaran baru. Namun tidak ada kata terlambat karena kita baru tahu tentang informasi ini. Jadi segera kita lakukan dengan secepat mungkin itu adalah hal yang terbaik daripada kita tidak melakukan sama sekali. Karena dengan keyakinan kelas ini ada nilai-nilai kebajikan nanti yang akan diterapkan dalam diri anak sehingga ada motif intrinsik kesadaran penuh atas tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Seperti itu. Terima kasih Bu Elvi. Semoga teman-teman mungkin akan segera melakukan keyakinan kelas ini, menerapkan keyakinan kelas ini dengan cara-cara yang sudah kita sama-sama saksikan dengan melalui video. Di sini saya akan lanjutkan tentang restitusi 5 faktor guru. Jadi kita sebagai guru sebenarnya sudah mempunyai peran dalam menghadapi peserta didik. Apa peran kita? Sebenarnya ada 5 peran atau posisi yang biasa kita lakukan. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer. Ada di posisi manakah kita? Nah, secara tidak langsung akan kita sadari setelah memahami materi ini, wah ternyata saya selama ini berada di posisi penghukum. Wah, ternyata selama ini saya berada di posisi teman. Nah, dengan materi ini kita mungkin akan memahami posisi kontrol mana yang seharusnya kita lakukan dan kita terapkan dalam menghadapi peserta didik kita. Nah, di sini akan saya bacakan definisi dari 5 posisi kontrol yang ada. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Jadi kalau penghukum ini biasanya lebih ke peraturan dan sanksi yang diterima. Jadi kalau sudah melanggar, ada sanksi atau hukuman yang harus dilaksanakan. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya seperti kata-kata yang membuat anak menjadi rendah diri. Misalnya, duh kamu lagi, kalau nggak kamu lagi bukan kamu. Sepertinya setiap hari kamu terus yang menjadi ulah di sini. Kalau tidak ada kamu pasti tidak ada masalah. Kenapa sih kamu seperti itu? Ibu kecewa sekali kepada kamu. Misalnya seperti itu, ada rasa yang membuat anak itu menjadi rendah diri. Posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Biasanya misalnya, kamu tidak mengerjakan PR hari ini. Tidak, Bu, saya lupa. Kamu tahu kan konsekuensinya apa kalau tidak mengerjakan PR? Kamu harus menulis 100 kali kalimat yang sama di buku kamu. Mungkin ada posisi, ada konsekuensi. Namun dalam pemantau ini konsekuensi yang diberikan harus ada korelasi dengan apa yang mereka lakukan. Misalnya kalau anak terlambat datang ke sekolah, itu misalnya kalau hukumannya suruh membersihkan kamar mandi atau menyapu halaman sekolah, semuanya harus bersih, itu tidak ada korelasi atau hubungan terhadap tindakan yang salah yang dilakukan oleh anak. Teman, nah posisi guru pada posisi teman ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu mempengaruhi. Ayo kerjakan, kamu tidak kasihan sama bapak dari tadi sudah capek loh. Nah
mengajarnya, tapi kamu tetap tidak mau nulis. Nah, ada kalimat persuasi di sini sehingga posisi kontrol ini sangat melemahkan posisi guru. Nah, yang terakhir adalah manajer. Posisi manajer adalah di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi manajer ini adalah suatu posisi yang paling baik untuk guru diterapkan di sekolah, karena di sini sudah guru bersama-sama murid memberikan solusi terbaik dari permasalahan yang sudah dilakukan oleh murid, dan bagaimana nantinya guru memberikan kebebasan pada murid untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas inisiatifnya sendiri. Nah, di sini mungkin video terakhir ya, biar kita lebih paham apa sih bagaimana posisi kontrol 5 kontrol guru ini, karena dari sini kita akan menggunakan gaya bahasa yang kita gunakan, intonasi nada yang kita lakukan, dan bahasa-bahasa yang membuat kita paham apa perbedaan dari 5 posisi kontrol guru tersebut. Sangat bahagia dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif dan guru. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam disiplin adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menjadi guru. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Boston dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat dasar bersama, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang berangkat hadir di waktu di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa Ibu? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu merawat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren!
berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung sudah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensi jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba
tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Nara lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Nara adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah Baik, itu ada 5 posisi kontrol yang sudah kita pahami bersama melalui video ini. Mungkin kita sudah paham ya bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru untuk menempatkan kontrol terbaik bagi anak didik kita. Kira-kira selama ini kita masih di posisi mana ya untuk anak didik kita? Bu Pak Masuki di posisi mana kira-kira Pak Masuki selama ini? Manajer, Bu. Kalau Bu Tita? Penghadik. Hadik berarti masih menghukum berarti ya Bu Tita ya. Mari Pak Tonet. Yang nomor 2 tadi lupa. Membuat rasa bersalah. Oh iya, mana salah. Membuat rasa bersalah. Kalau Mulfi? Teman mungkin ya. Berarti posisi penghukum paling berarti. Baik, kita sama-sama mungkin dalam menerapkannya masih menggunakan ada 1 atau 2, 3 posisi yang kita gunakan. Kadang menjadi teman, kadang menjadi penghukum, kadang menjadi pembuat rasa bersalah. Dan mungkin nantinya kita akan berusaha bersama-sama menjadi lebih baik lagi untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan pada diri anak sehingga tumbuh kembang anak menjadi optimal. Karena antara fisik dan psikis itu harus berjalan. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa ini harus dipelajari 5 kebutuhan dasar manusia? Biar kita menyadari bahwa sebenarnya kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan dasar yang belum mereka capai. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan karena dia suka bermain-main di luar, sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangan pada dirinya. Kenapa dia melakukan seperti itu? Pada dasarnya setiap orang melakukan tindakan itu adalah memiliki tujuan. Walaupun itu tindakan yang salah, sebenarnya mereka sedang melakukan pemenuhan pada kebutuhan dasar pada dirinya. Apa sih kebutuhan dasar itu? Yang pertama bertahan hidup. Jadi orang melakukan kadang kita akan vonis mencuri, yang mencuri barang milik orang lain. Sebenarnya orang tidak akan melakukan
bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kadang ada seorang anak yang selalu melakukan hal yang mengganggu temannya. Sebenarnya mereka tuh lagi mencuri-curi bagaimana dia diperhatikan, karena mereka sebenarnya kurang merasa kasih sayang atau dia tidak diterima dalam satu kelompoknya. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, jadi anak yang biasanya seperti ini sih mendominasi di dalam kelas. Dia seakan-akan ingin menjadi selalu pemimpin atau lebih unggul dari teman-temannya. Ini adalah penguasaan. Kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi seperti kelas 1 atau kelas 2, banyak yang nggak mau duduk di bangku. Mereka sering misalnya main di lantai, nulis dengan berdiri. Mungkin salah satunya mereka ingin melakukan pemenuhan kebutuhan tentang kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa menikmati apapun, betapa menyedihkan. Bila saya menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar, semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, dan primata dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Jadi sebenarnya manusia itu juga butuh kesenangan. Kayaknya hewan yang punya intelijensi yang tinggi. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah salah satu alat untuk bagaimana mengatasi permasalahan yang ada dengan murid kita. Bagaimana caranya? Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi ketika ada anak yang sedang mengalami permasalahan, seharusnya kita seorang guru menstabilkan identitasnya bahwa setiap orang akan pernah melakukan kesalahan. Intinya dalam hal ini tidak ada manusia yang sempurna. Akan ada satu hal yang harus kita pahami dengan kondisi apa yang mereka lakukan. Jadi pada waktu kita melakukan penyelesaian masalah, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang positif. Misalnya, ibu paham dengan keadaan kamu, tapi lebih baik kamu tidak melakukan seperti ini. Misalnya, ada kata-kata yang menstabilkan identitas anak sehingga anak tidak merasa menjadi orang yang gagal atas permasalahannya. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maksudnya validasi tindakan yang salah, jangan kita yang memfonis, kamu sudah salah, kamu sudah melakukan ini, kamu seharusnya tidak begitu. Nah, kita memberikan pertanyaan positif sehingga itu sadar apa
Mungkin terakhir saya buka sesi tanya jawab, satu orang boleh. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dalam materi budaya positif? Kita ya. Baik, Junita kayaknya mau bertanya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Novi. Nama saya Anita Mandari. Saya baru ngeh ya tentang budaya positif di sekolah itu. Yang saya tanyakan, bagaimana Anda sebagai guru menerapkan budaya positif di sekolah dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Nita. Jadi ini tentang bagaimana menerapkan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya bukan di sekolah saja, dan di sekolah ya. Baik, budaya positif itu merupakan budaya. Budaya berarti kebiasaan. Kalau kebiasaan berarti harus diterapkan secara berkesinambungan atau teratur dan dilaksanakan sepenuhnya dengan bersama-sama. Jadi hal positif apa yang harus kita lakukan? Di sini judulnya disiplin positif. Jadi cara mendisiplinkan itu kita harus menggunakan cara-cara yang menyenangkan sesuai dengan jenjang kita. Kita mengajar di jenjang SD. Jadi hal apa yang harus dilakukan? Kita mencari cara-cara yang seakan-akan anak itu melakukan bukan karena takut akan hukuman atau sanksi yang akan diberikan. Bagaimana menerapkannya? Kita memberikan pemahaman bermakna kepada anak tentang disiplin positif itu. Misalnya ada budaya 5S, salam, santun, senyum, sapa. Nah, di situ kita bisa menerapkan kepada anak bagaimana menerapkan sopan dan santun dengan metode 5S itu. Setelah itu bagaimana menerapkan disiplin waktu misalnya. Saya sendiri di kelas membuat Jakarta kelas. Jakarta kelas itu jam berkarakter. Jadi setiap anak yang datang akan mengubah sendiri apa yang sesuai mereka datang. Misalnya datang jam 7 kurang 5, jam setengah 7, mereka akan mengubah jam kater itu sesuai dengan anak datang tiba di sekolah. Jadi guru tidak usah menanyakan lagi siapa yang datang terlambat, siapa yang datang lebih awal. Jadi anak mempunyai disiplin positif, bagaimana dia mendisiplinkan waktu. Seperti itu. Jadi sebenarnya dalam disiplin positif itu kita bagaimana menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai mulia yang harus ditanamkan mulai sekarang dalam diri anak, namun bukan hanya karena pengaruh eksternal, tapi adanya motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Karena kalau motivasi intrinsik itu akan tumbuh, itu akan berdampak jangka panjang. Kalau eksternal itu akan berdampak jangka pendek. Dia akan melakukan karena satu hal dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Mungkin seperti itu, Bu Anita. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Ini Bapak Kepala semua. Terima kasih waktu yang diberikan. Kayaknya budaya positif ini suatu hal yang baru ya, karena sebelumnya kita cuma mengenal tata tertib kelas ya, yang dulu-dulunya kita tata tertib kelas. Nah sekarang ada istilah keyakinan kelas ya. Yang saya tanyakan, kalau misalnya ada seorang murid yang tidak sama keyakinannya dengan yang lain, artinya murid tersebut mengalami keterbelakangan. Nah, di situ bagaimana? Apakah juga akan yakin anak itu kepada keyakinan kelas itu, dan bagaimana caranya nanti
Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat super sekali. Ini pernah dibahas dalam diskusi eksplorasi konsep bersama teman-teman TDP lainnya dengan bertanya bagaimana dengan anak yang mempunyai dengan anak inklusi atau anak istimewa, bagaimana bisa melakukan dengan baik. Nah, namanya anak istimewa di sini, maka pelayanan dan perhatian lebih itulah yang akan menjadi solusi karena mereka bukan memiliki spesial, bukan yang beda dengan yang lain, namun dia memiliki spesial. Kenapa guru yang mengajar anak yang spesial ini akan lebih pahalanya lebih besar? Karena mungkin pelayanan dan perhatian yang diberikan lebih besar, karena mereka membutuhkan perhatian dan pelayanan khusus sebenarnya. Dan ketika mereka bergabung dengan anak pada umumnya, maka nanti kita akan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak dalam mencapai apa itu yang akan dia peroleh sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Dalam Merdeka Mengajar ini kita akan mengajar sesuai dengan kompetensi awal anak. Kalau dia memang anak spesial, berarti kita harus mengetahui memang dia membutuhkan perlakuan khusus yang tidak akan sama dengan yang lainnya. Mungkin dalam tahap penerapannya butuh waktu yang agak lama. Mungkin seperti itu Bapak. Dan di sini ada Bapak Marsuki yang sudah dapat satu murid yang spesial banget, dan alhamdulillah Bapak Marsuki sangat perhatian dan memberikan pelayanan sehingga memberikan motivasi anak itu tetap bersekolah dan semangat di SDN Pulangan Haji 1 ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru atas waktunya dan kesediaannya untuk berbagi dan bagaimana kita akan bisa melaksanakan budaya positif ini sehingga lembaga kita ke depannya ada perubahan yang lebih baik lagi. Karena kalau kita hanya sendiri, kita bukanlah siapa-siapa. Kita akan bagus dan baik kalau kita bisa berangkul bersama-sama dan melaksanakan semua hal-hal kebaikan bagi anak didik kita secara bersama-sama. Karena kekuatan yang sesungguhnya itu adalah bukan dari diri kita sendiri, tapi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya terima kasih banyak atas semua dukungan dan perhatian serta motivasi yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan. Dengan bantuannya, dengan segala doa dan upayanya akan terlaksananya kegiatan guru penggerak ini dengan baik. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Wulandari dari SDN Pulangan Haji 1. Dengan adanya diseminasi ini, saya bisa mengetahui posisi kontrol guru sehingga kedepannya akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan adanya diseminasi budaya positif ini, saya selaku kepala sekolah akan melaksanakan bersama untuk menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sehingga kedepannya lembaga kami akan lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.